Halo barudak pakai mana? Apa kabarnya? Hari ini podcast HT Persib kembali hadir ya. Nah, tentunya kita akan ngebahas Persib untuk kalian para bobotoh yang selalu menantikan podcast HT Persib TVRI Jawa Barat hari ini. Gak kalah menarik ya, karena kali ini obrolan santainya bersama mantan pemain Persib. Nah, sosok ini pernah berjuang membawa Panji Biru di lapangan hijau. Dan juga lewat obrolan ini nanti saya akan ngajak ngobrol narasumber kita ini berbagi cerita. Gimana sih di balik layar momen-momen seperti di ruang ganti, di hadapan para bobotoh, dan bahkan juga akan kita ulas seperti apa sih pandangan beliau ini terkait dengan Persib masa kini nih, barudak. Dan bukan sekedar nostalgia, tapi juga refleksi tentang semangat, loyalitas, dan juga cinta terhadap klub kebanggaan Bandung. Nah, di sini setiap tawa dan juga cerita akan jadi pengingat bahwa birunya Persib bukan hanya cuma warna, tapi juga kenangan yang abadi. Sudah ada bersama saya. Nah, saya mungkin akan spill dulu hari ini. Kita temanya lari, crossing, gocek Jasuk 18. Sudah ada Kang Jajang Sukmara, mantan pemain Persib. Halo Kang Jasuk. Halo. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Wah, selamat datang di podcast HT Persib Kang. Alhamdulillah. Ini mungkin suatu kebanggaan juga ya, karena kalau dari sisi mantan pemain Persib baru Kang Jajang yang di sini. Wah, luar biasa. Karena kalau kita ngomongin Persib banyak sekali ya Kang ya, hal yang bisa kita bahas ya Kang ya. Betul. Nah, hari ini Akang hadir di sini. Boleh mungkin diceritakan dulu Kang, awal mula dulu Akang sebelum menjadi pemain profesional di klub kebanggaan Persib ini. Awal ceritanya dulu proses pra-nya tuh seperti apa nih Kang? Sampai akhirnya bisa melabuhkan hati di Persib. Ya, awal mulanya mungkin hampir sama dengan semuanya. Perjuangan dari kampung ke kota, dari antar SSB ke SSB. Mungkin kalau sekarang SSB dulu kan, PS kan. Dari situ merajut mimpi, ikut ke Persib U15, Persib U18, U21, U23, Diklat, ke magang Persib. Tapi di situ saya belum ada rezekinya di Persib dan pergi dulu ke tim tetangga, ikut latihan di Persija. Sudah balik dari situ, saya alhamdulillah ada panggilan timnas U23 SEA Games. Dari situ habis masuk ke timnas U23 SEA Games, langsung ditawarin masuk Persib. Wah. Singkat ceritanya kayak begitu. Iya. Nah, di rentang waktu itu suka duka yang dirasain gimana sih Kang? Sampai akhirnya mungkin ketika berhasil nih ada jadi bagian dari para pemain Persib ini, apa yang mungkin Akang rasakan gitu loh, sehingga akhirnya mungkin Akang menganggap ini tuh bukan satu raihan yang gampang gitu. Betul. Mungkin sangat luar biasa gitu kan. Sangat luar biasa karena ngerasa tidak menyangka aja bisa jadi pemain Persib kan. Karena impian dari kecil jadi pemain Persib kan. Mungkin keduanya bersyukur karena Gusti Allah ngasih hadiah yang terbaik buat saya kan, dengan pengorbanan saya, dengan mungkin banyak yang saya korbankan buat merajut menjadi pemain Persib ini kan. Terus rasa bangga karena Persib itu suatu tim kebanggaan buat saya. Dan dengan adanya Kang Jasuk di sini ya. Jadi kalaupun misalkan sekarang para bobotoh ini mungkin eranya yang saat ini ada dan selalu nonton Persib, ya kita juga jangan melupakan sejarah termasuk para pemain yang lama ya Kang ya. Betul. Nah, kita hadirkan di HT Persib gitu loh. Akang tahun berapa dulu? Sampai tahun berapa di Persib? Di Persib itu tahun 2011 sampai 2017. Tentang waktu segitu. Alhamdulillah banyak masa-masa yang mungkin banyak yang indah sih yang saya lewatin ya. Wah, banyak indahnya nih ya. Itu selama di Persib banyak berubah Akang juga dari sisi kehidupan sebelumnya sampai sekarang. Pasti banyak berubah. Ya paling utama mungkin dari ekonomi saya berubah sekali. Dari awalnya saya tidak punya apa-apa, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah tercukupi ya Kang ya. Iya. Luar biasa. Nah, mungkin ketika sudah ada di Persib, waktu pertama kali nih mengenakan jersey Persib, apa yang paling terasa Kang? Yang paling terasa ya, yang pertama itu kan merasa nggak menyangka aja. Iya. Anak seorang petani dari kampung bisa jadi pemain Persib. Tim impian dari kecil gitu kan. Keduanya mungkin ya itu tadi rasa syukur dikasih hadiah yang terbaik dari Tuhan. Ketiganya ya itu bangga. Karena Persib itu bahasa HT kata orang sekarang kan. Kita aja nih nama podcastnya HT Persib. Betul gitu. Jadi emang dulu awalnya mungkin Akang tuh memang mengidolakan banget ya klub Persib ya. Betul. Terus kemudian punya ambisi untuk bisa menjadi salah satu pemain ya. Betul.
effort Akang sangat luar biasa tuh. Saya malahan pertama dengar Persib itu dari radio dengan cuman kita di depan radio aja. Dari situlah terbayang pengen jadi pemain Persib. Alhamdulillah sekarang terkabul. Wah, jadi Akang amat sangat bangga ya mengenakan jersey pada saat itu. Betul sekali. Nah, masih ingat nggak Kang gimana rasanya debut gitu di depan Bobotoh? Awal pertama kali, karena kan pasti ketika mungkin ya latihan dengan sangat proper, terus akhirnya dijadikan pemain Persib secara profesional, ada perbedaan yang dirasakan nggak gitu ketika pertama kali debut? Dalam pertama kali debut, kebetulan saya debut pertama itu di luar Bandung, di Papua. Wow. Tapi pas debut pertama di Bandung itu sangat luar biasa, bikin merinding, luar biasa dan pastinya bikin semangat, karena ditonton oleh ribuan bobotoh, penuh stadion itu, begitu. Iya. Nah pasti di setiap debut ataupun juga pertandingan yang banyak sekali yang akan rasakan lah gitu ya. Nah terus penyesuaian dari masa ke masa mungkin sebagai pemain Persib. Betul. Juga harus akan bisa sesuaikan gitu loh. Betul. Nah itu gimana tuh selama perjalanan rentang waktu tadi 2011 ya sampai 17 apa saja mungkin perubahan-perubahan atau dari sisi evaluasi ataupun juga perform Akang lah di situ di Persib. Ya pastinya kan kita akan pastinya saya pribadi akan mengevaluasi tiap pertandingan saya jalani kan, biar musim depan progresnya ada, musim lagi progresnya ada seperti itu. Mungkin dengan latihan. Terus mungkin kita tanya-tanya sama mentor kita, senior-senior kita, masukan-masukan dari beliau dan pelatih yang lainnya juga, begitu sih. Biar kita dapat performa yang terbaik. Gitu. Ya, jadi tetap ya sisi-sisi evaluasinya akan juga dengarkan dan juga perbaiki di musim-musim berikutnya atau pertandingan berikutnya. Kalau diinget-inget Kang, momen-momen di Persib pasti banyak dong ya. Kang Jasuk ya, kalau disuruh nostalgia nih, momen yang paling ngangenin itu apa Kang dan kapan nih? Boleh cerita juga nih ke barudak pakai mana di HT Persib ini? Ya kalau yang paling ngangenin itu kan pasti pas pertandingan perebutan final itu loh. Di Jakabaring 2014 itu waktu Persib juara. Wow. Itu momen-momen yang sangat luar biasa. Penantian kita 19 tahun loh. Gitu. Alhamdulillah kita bisa juara di situ. Begitulah. Ada lagi nggak Kang momen yang paling ngangenin selain momen achievementnya Persib gitu sebagai juara? Waktu itu saya cetak gol. Itulah momen yang saling saya ingat itu. Dari tengah lapangan saya bisa bawa sendiri bolanya itu. Itu momen yang menegangkan. Bangga banget tuh kan. Bangga banget. Makanya orang-orang pernah nanya, Kang ini mau gol gini masih ingat gak? Ya pastilah. Walaupun mau 14-15 tahun yang lalu juga kan pasti ingat. Karena itu momen yang paling saya ingat banget. Kena banget itu. Momen maksudnya ngegolin itu pada saat di pertandingan mana? Ada yang paling Akang ingat juga nggak? Ingat semua pertandingan. Semua pertandingan. Wow. Waktu pertandingan lawan Pelita Jaya, terus pas ulang tahun Persib lawan Arema, sampai dibikin bajunya itu cuman ada 2 orang yang bisa cetak gol yang cuman tanda tangan. Wow. Pemain asingnya Radovic, lokalnya saya sendiri. Bangga banget lah pokoknya Maya, luar biasa. Pasti ya itulah kenapa mungkin Akang pasti ngingetin terus betul. Mengingatkan ini dan kemanapun Akang melangkah setelahnya gitu ya. Betul. Bahkan sekarang ya Akang mungkin berkiprah di bidang apapun nggak bisa jauh-jauh dari bola ya Kang ya. Betul sekali. Karena ya kerjaan utama saya main bola. Oke. Nah dari sekian banyak momen Kang, pastikan Akang nih istilahnya membangun sosialnya di dalam Persib bersama dengan teman-teman, sama pemain atau juga pelatih. Nah teman satu tim yang paling rame pada saat itu siapa? Mungkin boleh diceritakan juga. Michael Essien. Kenapa ramenya tuh? Ada aja gebrakannya baru, gebrakan barunya dia. Contohnya kita lagi latihan, lagi santai kan, nendang penalti, dia bawa mesin potong rumput. Waduh, dia masih dinyalain, di lapangan itu. Ada aja dia gebrakannya. Kok bisa? Iya, ada aja gebrakannya. Oh gitu ya. Dia datang ke mes kan, bawa motor gede, bung dia tuh, pakai helm. Woi, dia kan kayak begitulah banyak gebrakannya dia yang bikin kita juga wah ini pemain bintang lah kan. Tapi ini asik gitu orangnya gitu. Enggak ya gimana sih low profile-nya gitu ya. Jadi enggak mengeksklusifkan diri, malah dia dengan gebrakannya itu justru malah ngasih hiburan di tengah-tengah mungkin kita lagi pressure atau apa ya Kang ya. Sampai dia ke Serui ikut juga, ke Serui ke Papua dia.
ikut dia. Makan apapun dia makan dia. Makanya wah seru banget. Teman-teman yang lainnya mungkin Akang juga ingat. Ada kayak mungkin Atantan kan, mungkin Atep semuanya sebenarnya rame semua orang-orangnya rame. Rame. Mungkin ada mungkin 1-2 orang yang banyak diam, tapi kalau udah kena mah rame semua. Ya. Baik-baik semua intinya gitu. Semakin kesini semakin banyak pertandingan yang dilakukan, mungkin juga ada bondingnya juga ya Kang ya, bondingnya makin kuat gitu loh antar pemainnya. Nah, pernah nggak Kang ada pertandingan yang memorable juga sampai sekarang gitu dan masih kebayang terus lah? Karena kan Akang ini kayaknya tipikal pengingat yang baik banget ya, apalagi dengan momen-momen pribadi lah tadi kayak ngegolin gitu. Nah, pertandingan yang paling memorable Kang? Mungkin pertandingan lawan Persija sih. Tahun kapan tuh? Yang mana? 2014 kan. 2014 itu ya kan kita kan mungkin rival gitu kan. Itu stadion membludak sampai keluar stadion ya. Luar biasa atmosfer pertandingan itu, mau di Jakarta, mau di Bandung ataupun di Solo, luar biasa itu pertandingannya. Dan alhamdulillah semuanya aman. Aman pada saat itu ya? Iya. Aman. Mau di Bandung, Jakarta semuanya aman. Oke. Justru karena sama-sama klub besar gitu ya, atau mungkin juga atensi dari para penontonnya kali ya? Betul. Ya penontonnya ya luar biasa lah dua-duanya juga gitu kan. Nah, Akang mungkin kan sekarang aktivitas ya tadi seperti dibilang nggak bisa jauh-jauh dari bola, tapi juga ada juga mungkin lah ya ketika misalkan ada undangan-undangan seperti ngobrol-ngobrol santai kayak gini Kang, Betul. tentang Akangnya secara pribadi atau Persib gitu loh. Ada nggak maksudnya momen kocak mungkin yang mungkin bisa diceritakan khususnya Kang di ruang ganti lah kayak tadi kan saya nggak tahu nih sampai ada gebrakan itu loh, ada Betul. mesin rumput lah apa segala macam. Kalau di ruang betul. ganti biasanya seperti apa sih obrolan atau kekocakannya yang antar pemain gitu? Ya di ruang ganti itu banyak sih, mungkin bukan kekocakan sih, mungkin keseruan ya. Seru. Kayak mungkin habis pertandingan atau sebelum pertandingan kita nggak pakai pakaian kan nggak pakai pakaian, lulang-lalang kan jalan kemana ke toilet kemana gitu. Kan pakai celana mungkin pakai daleman doang atau gimana kayak gitulah mungkin kan, terus ngobrol-ngobrol mungkin kan gitu, saling tembak-tembakan kayak gitu sih, buat mungkin mencairkan suasana kan, apalagi mau pertandingan gitu kan. Tapi ya seru banget lah, mungkin itulah yang mungkin orang nggak akan tahu di dalamnya itu. Yang pastinya mah di dalam itu adalah suka duka kita di ruang ganti itu. Yang paling sering Kang Akang obrolin dengan teman-teman seperjuangan di Persib pada saat itu, ketika ya mungkin di ruang ganti ataupun juga saat di mana atau saat latihan, yang paling sering diobrolin ketika bertukar pikiran itu lebih ke apa? Apakah memang untuk segi performance aja ataupun skill dan juga yang lainnya? Pernah juga nggak cerita-cerita hal di luar itu? Di luar kayak keseruan tadi kan ya. Maksudnya dengan Tapi itu juga mungkin nggak terlalu, kalau sebelum pertandingan nggak sering-sering juga, mungkin sesekali aja kan. Tapi kebanyakan kita ngobrol soal personal, soal tim, soal yang tadi bilang performanya, mungkin taktik, strategi kayak gimana. Mungkin dari senior-senior kita dikasih masukan gitu kan. Kayak begitu mungkin sih. Ya kan? Akang kan pasti tadi ngerasain hal yang berbeda ya ketika sudah menjadi istilahnya salah satu dari beberapa pemain gitu ya, kebanggaan sangat luar biasa. Gimana Kang waktu nama Kang Jajang ini dipanggil Bobotoh nih dari tribun nih, apakah bikin deg-degan awal-awal sampai kesininya beberapa tahun, mungkin dari beberapa pertandingan ada perbedaan yang cukup signifikan nggak? Karena mungkin kalau awal-awal agak beda gitu. Kesininya oh ya udahlah misalkan biasa aja karena sudah biasa gitu. Boleh diceritain dari sisi itunya Kang? Mungkin dari awal sampai akhirnya sama ya kesannya kan. Jadi luar biasa. Jadi kita juga jadi termotivasi, jadi semangat gitu buat menjalani pertandingan itu gitu sih. Dipanggil dengan satu stadion gitu kan. Luar biasa lah pokoknya, nggak bisa dikatakan, nggak bisa diceritain gitu gimana kan. Perasaan saya pokoknya mah bikin saya semangat aja sih. Nah Kang, tadi kan kalau misalkan ketika pertandingan dan beberapa klub yang lain ya gitu, ataupun juga perjalanan Akang di klub-klub berikutnya gitu ya setelah Persib gitu. Menurut Akang pribadi, kalau ngobrolin soal Persibnya, apa yang membedakan Persib dengan klub yang lainnya? Spesialnya Persib itu apa Kang? Spesialnya Persib? Ya itu. Persib itu udah bahasa hati. Yang bikin saya spesial itu kan, terus tim impian saya dari kecil. Dan kebanggaan buat saya.
setelah dari Persib di 2018 berarti terakhir ya. Setelah itu Akang ada beberapa klub kan itu setelahnya kan, betul. Kang berkiprah. Nah, itu gimana? Tetap hati ke Persib atau mengata? Malahan saya cerita sedikit ya Kang. Waktu saya pertama pindah dari Persib, saya kan ke Medan tuh ya. Kebetulan kita ada Piala Presiden, Ya. turnamen Piala Presiden pramusim kan. Pernah musim. Kebetulan Medan sama Persib satu grup, main di Bandung. Medan pelatihnya Pak Janur, Persib Mario Gomez. Saya di Medan lawan Persib. Udah kebayang kan perasaan kayak gimana kan? Udah kebayang kan? Iya. Sebelum kita main pun kita ngelihat jadwalnya, waduh, Persib nih. Pas banget ya. Dalam satu sisi pas banget. Dalam sisi lain Persib loh, yang tim yang kita banggakan itu. Sekarang jadi musuh gitu kan? Sih, Kang. Gitu, Iya. mungkin. Itulah perasaannya gitu kan. Itu yang diterapkan sama Akang apa? Ya pasti profesionalitas dan Intinya profesionalitas. Kita profesional 2 kali 45 menit. Selebihnya itu kita saudara. tetap itu yang dijaga ya. Betul itu. Ya kita profesional dong. Iya. Kita kerja buat tim yang ngontrak kita, ya kita harus memberikan yang terbaik buat yang ngontrak kita. Walaupun lawannya itu tim kebanggaan kita. Tetap profesional. Karena kan di lapangan ya itu kita fokus terhadap pertandingannya aja. Mau Betul. bagaimanapun kita harus selesaikan 2 kali 45 menit itu ya Kang ya. Betul seperti itu. Setelah itu mah cair aja ya. Cair aja seperti biasa. Cairan udah biasa lagi seperti biasa aja. Say hello gak tuh sama teman-teman Persib pada Iya, saat saya itu? hello sama bobotoh, saya hello semua, sama bobotoh, saya hello sama bobotoh teman-teman semua, hello biasa aja, nggak apa-apa. Kang Jaksu ya, Ya. luar biasa. Jadi hanya sebatas di pertandingan aja kita laga panas itu. Selebihnya kita biasa lagi, saudara lagi. Iya. Nah itu Kang, mungkin dari sekian banyak pengalaman Akang ya di sebagai pemain gitu, ataupun juga pas awal-awal merintis dan akhirnya menjadi pemain profesional. Ada budaya yang harus selalu kita jaga. Betul. Baik budaya yang mungkin ada dan berkembang di Persib pada saat Akang di Persib ataupun juga di klub-klub lainnya. Sebagai pemain bola atau secara luasnya di perklub bolaan inilah gitu loh ya. Nilai budaya di Persib Kang, khususnya Persib lah ya. Ketika ngelihat sekarang, apa yang harus dijaga Kang kalau di Persib? Kan Akang sekarang bukan lagi pemain di Persib nih ceritanya. Nah, kemudian ketika Akang lihat sekarang apa sih yang harus dijaga budaya? Mungkin ini bisa menjadi petua berat teuingnya. Ya motivasi lah buat teman-teman di Persib sekarang. Ya mungkin di luaran tim ya mungkin ya. Mungkin bukan budaya sih. Mungkin tapi mungkin mewariskan. Ya. Karena Persib itu dari masa ke masa itu nggak pernah hilang. Kan selalu tetap ada kan. Contohnya ibu bapaknya pendukung Persib. Otomatis anaknya minimal jadi anaknya bisa jadi pemainnya, bisa jadi bobotoh juga. Dan seterusnya ke sana ya. Mungkin itulah mungkin ya. Jauh-jauh ya. Iya, mungkin gitu mungkin budaya mewarisi. Darah biru Biru tentang tetap Persib mengalir betul. gitu ya. Betul. Benar. Segala sesuatu tentang Persib sekarang banyak gandrungnya dikejar lah ya maksudnya Kang ya. Betul. Persib dikit mengundang atensi. Apa tentang Persib semuanya ngelihatnya ini. Akang seneng gak sih dan bangga gitu dulu pernah Ya, jadi barisan di Persib? senang bangga sekali. Orang banyak kenal, senang sekali gitu kan. Apalagi dengan bobotoh yang sangat luar biasa ya sambutannya ya. Wah, udahlah itu mah luar biasa Pak. Yang membedakan Kang ketika Akang sudah artinya journey perjalanan Akang di beberapa klub setelah Persib itu dengan Persib apa? Tadi kan kalau spesial dari sisi kita ngahatean Persibna lah ya gitu ataupun juga klub yang Akang idolakan dari awal. Nah, kalau dari sisi mungkin teknis ataupun pertandingan atau persiapan dan istilahnya yang dulu Akang dapatkan lah di Persib apa Kang yang menspesialkan? Mungkin keluarga sih. Saya di Persib itu dapat keluarga. Kekeluarganya ini banget ya kental banget Persib ya. itu kekeluarganya bagus sekali. Apalagi 2014 waktu kita juara kan. Kekeluargaannya. Makin tuh. Keluarganya mau di dalam mau di luar kayak pemain, keluarganya, istrinya di dalam di luar lapangan ada di lapangan kompak. Sampai sekarang alhamdulillah hubungan masih terjalin. Saking kompaknya gitu kan. Iya. Begitu yang saya dapatkan dari Persib itu. Nah setelah nggak main lagi Kang, Akang kangen gak sih suasana latihan gitu loh dan di stadion, suasana di stadion setelah nggak main lagi di Persib lah gitu. Ya pastinya kangen deh dengan stadion, terutamanya sih dengan Persibnya dan bobotohnya sih. Yang bikin saya kangen itu. Dengan atmosfer
di saat stadionnya, saat pertandingannya, saat latihannya. Dulu kan latihan ditonton juga banyak banget kan. Dulu makanya udah. itulah yang saya kangenkan selain dari Persibnya, bobotohnya juga. Ya. Akang sering ada interaksi dua arah juga kan, misalnya dengan Boboto ataupun juga dengan ya istilahnya fans dari Persib itu sendiri pada saat eranya itu waktu itu. Iya, suka. Kita sering kadang ngobrol, kadang gimana. Kan namanya Boboto kan di mana-mana ada ya. Jadi kita walaupun kemana pasti ketemu dengan Boboto. Dari situlah kita komunikasi dua arah. Kadang sebentar ataupun lama bisa juga. Seperti itu. Yang akan rasakan Kang setelah istilahnya menjadi pemain profesional Persib, terus kemudian juga akan mungkin jadi pemain di klub lain juga setelah itu. Tadi berapa klub? Punten 8 ya? 8 mungkin sampai Kurang lebih ya. Nah itu dari sisi kehidupan Akang lah gitu, yang paling dirasakan gitu. Karena kan pada eranya Akang dulu memperjuangkan klub kecintaan Akang Persib sampai di titik sekarang pasti beda ya Kang ya. Beda sih. Sisi apanya aja sih Kang yang mungkin juga menyentuh Akang lah gitu, sampai akhirnya Persib nggak akan pernah Akang lupakan, tetap menjadi sejarah dari keluarga atau apalah, boleh cerita. Mungkin sisinya Persib itu kan dengan basis supporter yang luar biasa, yang bikin saya kagum luar biasa gitu kan. Iya. Mungkin kedua dengan sejarahnya yang bikin Persib mendunia mungkin sekarang ya. Iya, Mungkin kan sejarah ini, dan mungkin sekarang ya itulah mungkin segitu aja sih. Iya, karena dengan basis supporter yang banyak gitu Yang banyak ya Kang basis ya. supporter banyak, betul ya. Terlebih juga mungkin pemain-pemain internasional juga pasti atensinya datang juga ke Persib, exposure-nya juga tinggi ya. Betul, dengan sekarang kan dengan datangnya pemain diaspora semua kan. Aha. Nama Persib mungkin semakin mendunia lagi sekarang kan. Luar biasa sih. Tapi Akang juga nggak kekurangan bersyukur kan ketika adanya di era waktu itu dengan yang sekarang. Wah, enggak. Karena itu bagian dari perjuangan ya Kang ya. Di era kalau menurut saya era saya lebih luar biasa gitu kan. Oh gitu ya. Kalau menurut saya kan dengan pemain yang mungkin dengan pemain kayak Firman Utina kayak gitu, mungkin lebih Haryono, Atep, Tantan gitu kan, Bang Ade Irawan, itu mungkin lebih luar biasa di era saya itu. Di frame saya itu gitu ya. Kang Jaksu, nah selain dengan singkatan nama ini ya, Jaksu gitu ya. Betul. Lihat di media sosial Kang Jejang ini juga mempopulerkan Siu Sampurasun. Nah, ini bisa diceritain Kang, awalnya tuh gimana Kang tentang Siu ini? Banyak yang pengen tahu juga nih kayaknya. Jadi awalnya itu dari istri saya, ide dari istri saya. Saya suka Ronaldo, katanya udah aja kita belajar, kita ngonten aja yuk. Nah, kan, oke. Tapi beda dari yang lain, kita bikin jargon yuk. Nah, kan, kamu suka Ronaldo udah Siu, tapi kan kamu orang Sunda. Lah gimana dong? Kita tambahin aja Sampurasun, gimana? Di situ saya awalnya malu, malu kata saya ini, pemain bola masa siu-siuan ngonten ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba aja. Kebetulan saya ketemu dengan Bos Bubun preman pensiun. Nah, ngobrol sama beliau. Nah, dikuatkanlah sama beliau, dimentorin lah sama beliau, diajarin lah ngonten sama beliau kan. Oh, maksudnya dimentorin ngontennya nih? Iya, dimentorin konten. Jadi istri saya pencetus awalnya kan, mentor juga kan, tapi dikuatkan dengan Bos Bubun, dimentor juga sama dua orang ini kan. Jadilah sampai sekarang aktif di media sosial dengan jargon itu Siu Sampurasun. Nah, boleh dicontohin nggak Kang nih? Saya boleh. bisa langsung. Contoh misalkan Akang mengucapkan jargon itu lah ya, Siu Sampurasun siap. gitu. Gimana Kang? Jadi sama dipakai gerakan juga sih. Oh, boleh. Siap. Jadi gini. Siu Sampurasun. Mantap. Tuh akhirnya atensi dari penonton di konten Akang live streaming juga atau live juga. Nah, itu gimana tuh aktivitas penonton ketika ngelihat Kang Jaksu di konten lah sekarang itu istilahnya fokus dan aktif. Ya awalnya mungkin mereka kan cuman dulu mungkin ya bisa cuma nonton aja kan. Tapi dengan adanya media sosial kita bisa saling komunikasi dua mata itu mungkin dari video mungkin ya gitu kan. Ataupun itu kita bisa ngobrol. Sampai ada orang bilang ini, dulu saya cuma bisanya lihat di TV aja. Sekarang kita bisa ngobrol langsung loh. Nah, saya nggak nyangka loh bisa ngobrol sama pemain Persib loh kan. Saya kayak gitulah mungkin itulah kalau sosmed dipergunakan dengan baik kan seperti begitu. Jadi silaturahmi buat semuanya betul. Jadi ada orang yang ngerasa nostalgia dan bangga keberadaan sosial media ini betul. bisa akhirnya merekatkan yang mungkin
dulunya ya nggak mungkin interaksi Betul, sama Kang Jaksu nih. Betul dulu mungkin sekarang lebih canggih sekarang kan. Makanya mereka bilang bener nih sama pemain Persib. Wah masa kayak gitu lah. Ya emang bener gini. Browsing. Terus sekarang kemana-mana pun bukan Jasuk atau Jajang panggilannya. Apa tuh? Kalau saya ada ngisi acara keluar kota kan. Apa tuh sekarang? Siu. Oh. Kang Siu. Kang Siu beda lagi. Makanya Kang Siu saya. Wah berarti masuk nih kata saya. Sudah berarti saya. Berarti semua ini followersnya atau yang sering nonton Kang Jaksu udah pada terinfluence dengan Siu itu. Siu Sampurasun ya. Betul. Tapi Akang sekarang masih sering nonton Persib Kang? Atau Masih. mungkin dengan siapa gitu biasanya? Saya kalau ke stadion emang sih nggak sering-sering gitu kan. Nggak hampir setiap pertandingan mungkin kalah ke sana atau nobar. Kalau nobar mungkin di soreang dengan teman, saudara atau tetangga di rumah. Tapi kalau ke stadion sama juga sama saudara, sama teman, sama rekan gitu aja sih. Sekarang Akang stay di Kabupaten Bandung? Saya stay di Soreang, Kabupaten Bandung. Soreang, ya. Stay, betul. Karena rumah saya di sana. Kebanggaannya Kangnya Ya, tetap betul, kebanggaan. Bandung gitu ya. Tetap Bandung betul. Aif, kalau misalkan konten-konten yang Akang buat itu atau live streaming itu biasanya bahasannya seputar bola juga kah atau gimana? Kebanyakannya sih mungkin ya ada bolanya juga, mungkin kan terus ada mungkin kegiatan sehari-hari. Oh iya. Terus mungkin rencana ke depannya kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau udah pensiun rencana gimana, kalau nggak di sini gimana paling gitu. Terus kesibukannya apa sih sekarang tiap hari kalau nggak main bola selain gitu aja sih. Iya, Akang masih menjaga tetap produktif ya. Betul. Karena kan kalau dulu dari sisi motoriknya kita tetap kepake banget Betul, lah ya betul, gitu betul, pada betul, saat betul. menjadi pemain Persib gitu. Kang, saya juga mau tanya sesuatu nih. Iya. Kalau Akang misalkan ya berandai-andai diminta balik lagi ke Persib, tapi bukan sebagai pemain nih, misalkan menjadi pelatih, Betul. mentor, atau juga duta klub. Betul. Mau nggak Kang? Bersedia nggak? Ya pastilah langsung gitu mah. Udah ada gajeng-gajeng nanya. Langsung aja itu pasti langsung nggak usah ditanya lah Nggak usah langsung. ditanya, Iya. langsung mau. Langsung gas langsung. Dari sekian, maksudnya perkiraan yang tadi saya tanyakan itu, Betul. mungkin lebih cocoknya kemana misalkan Kang, kalau Akang gitu berharap masih tetap ada intensitas dengan Ya Persib? mungkin ke struktur organisasi kepelatihannya mungkin. Bisa di akademinya, kelas usianya gitu sih. Ya mudah-mudahan rezekinya ada di senior juga gitu sih. Dari secara luas gitu ya ngelihat Persib saat ini, entah itu klub Persibnya atau entitas lainnya yang mungkin juga attentionnya terhadap Persib sangat luar biasa. Akang ngelihatnya gimana sih Persib saat ini? Persib saat ini mah luar biasa. Makin luar biasa. Makin luar biasa. Dengan datangnya para pemain bagus Oke. yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang mungkin jadi pemain sekarang banyak pemain bagus yang datang ke Persib kan. Menjadi role model baru Ya. buat sepak bola di Bandung khususnya ya. Mungkin umumnya buat di Indonesia, malah bisa dunia. Jadi role model buat anak-anak sekarang karena Persib sekarang diuni dengan pemain luar biasa. Kang, pastinya pada saat Akang jadi pemain, mungkin pemain-pemain yang era sekarang saat ini juga mungkin dulu mengidolakan Kang Jaksu, ya kan? Dan mungkin banyak istilahnya diperhatikan sekali gimana Kang ada dalam pertandingan Betul. ya kan Kang, dari setiap sisi permainan gitu. Betul. Nah, dari Akang nih sebagai mantan pemain Persib, adakah pesan yang mau Akang sampein ke para pemain muda Persib yang saat ini sedang berjuang? Betul. Mangga Kang, dari seorang senior nih. Mungkin buat pemain muda sekarang ya. Iya. Terus semangat, dijaga perkataannya, perilakunya, karena dan zaman sekarang kan sedikit-sedikit sosmed akan memantau kita terus kan, karena atas nama-nama besar Persib itu pasti akan nama Persib itu akan terus menempel pada kita, karena perkataan dan perilaku kita kalau jelek ya jelek juga, kalau bagus ya bagus gitu. Jadi dijaga mungkin attitude-nya dijaga. Terus yang pasti mah semoga selamat dan tujuannya tercapai aja. Amin. Wah, semoga sampai ya kepada para pemain saat ini berjuang di Persib. Betul. Dan mungkin Akang juga bisa kasih tips dan motivasi nih Kang, ketika sekarang seorang pemuda baik di di Bandung ya, di Jawa Barat gitu, ingin mungkin ada sebagai pemain profesional nantinya, ngelihat perjalanan Akang usaha gitu ya dari awal sampai akhirnya mendapatkan posisi itu, mungkin Akang mau ngasih tips kayak gimana buat adik-adik kita nih yang pengen juga ada di jalur bola ini? Iya, jadi buat adik-adik semuanya ya, teruslah kejar mimpinya.
Jangan berhenti, jangan menyerah. Suatu saat mimpi itu akan terwujud dengan perjuangan kita yang konsisten. Dan jangan lupa pula minta doa ke orang tua. Insya Allah. Amin. Insya Allah akan jadi pemain profesional. Amin. Luar biasa. Saya tadi ngobrol sama Akang tuh sangat-sangat terinspirasi bahwa Akang awalnya kan pasti tidak berekspektasi besar ya Kang ya. Betul. Jadi pemain profesional di Betul, Persib betul, ya. betul. Tapi ternyata bisa loh. Ya makanya itulah. Sudah melewati banyak hal persiapan tuh gitu ya Kang ya. Betul. Nah sekarang nih ya Kang, dengan Akang tadi bilang Persib sekarang luar biasa dari segi permainan dan sebagainya. Betul. Kalau Persib tahun ini juara, kira-kira Kang Jaksu bakalan selebrasi kayak gimana Kang? Tadi kan masih suka nonton segala macam. Selebrasi ala Kang Jaksu gimana sih? Ya jargon saya itu dong, Siu Sampurasun, treble winner. Tetap di bawah datang ya treble winner. Oke. Ya, Luar biasa. Itu mudah-mudahan ya semangat seperti ini yang juga meyakinkan untuk Persib ya, dan ke depan juga mungkin Bobotoh juga ngelihat sejarah panjang perjuangan Persib seperti apa dan juga individual para pemain seperti Akang gitu. Nah, dari Kang Jaksu Kang. Betul. Satu kata untuk Persib dan bisa diceritain juga kenapa pilih kata itu untuk Persib. Satu kata buat Persib, juara. Juara. Karena Persib juara, semuanya kena dampaknya. Mau pedagang kecil, mau yang jual apapun juga kena imbasnya. Imbasnya positif semua. Positif semua ya. Betul. Jadi perekonomian semua jalan, semuanya jalan karena Persib juara semuanya. Nah, benar banget Kang. Saya ngelihat pada saat kemarin gitu ya juara juga itu wah para pedagang pinggir jalan, UMKM semuanya kena imbasnya semua. Belum lagi ketika pawai itu kan segala macam. Betul. Wah, bukan imbas yang jelek ya, tapi imbas yang bagus. Betul yang bagus-bagus. Nah, mungkin ada pesan juga gimana para bobotoh ini mencintai Persibnya Kang, karena mencintai Persib, mencintai para pemainnya gitu yang saat ini ada, yang ingin Akang sampaikan kepada para pecinta Persib dimanapun berada, karena nggak cuma berbicara best di Indonesia aja atau Bandung aja, tapi sekarang sudah mendunia kan. Betul. Ya mungkin buat para bobotoh mungkin kan cintailah Persib seperti mencintai diri sendiri. Jadi mencintai Persib dari diri sendiri, karena Persib bagian dari Bobotoh, Bobotoh bagian dari Persib. Wow, jadi satu sama lain adalah menjadi bagian dari tumbuh kembangnya klub biru ini. Betul. Persib bagus, Bobotohnya juga baik. Bobotoh baik, Persibnya juga baik. Amin. Kang Jaksu luar biasa banget obrolan kali ini. See you lagi tuh Kang, sekali lagi Kang. Boleh, siap. Sok, mangga gimana aku mau ikutan? Siap. Segini kan? Segini. Siap. See you Sampurasun. Siu Sampurasun. Mantap banget Kang Jaksu 18. Nuhun ya Kang ya. Akang Sami-sami. semoga sukses terus dan sukses juga untuk konten-kontennya. Terima kasih. Dan semoga saya harap juga dengan podcast HT Persib hari ini bersama Kang Jaksu bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana yang juga ingin menjadi pemain Persib bahkan seperti kesuksesan Kang Jaksu. Malahan bisa lebih dari saya. Amin. Pastinya jangan lupa untuk kalian barudak pakai mana untuk like, komen dan juga subscribe akun YouTube TVRI Jawa Barat. Karena di sana podcast HT Persib akan selalu hadir dengan para bintang tamu yang sangat luar biasa membahas seputar Persib. Saya Gilang Hafizi pamit, sampai jumpa di podcast HT Persib selanjutnya.